Pemirsa, dengan menggunakan AI deepfake, 3 pelaku penipuan menyebarkan video hoax 3 kepala daerah. Dalam video tersebut, dinarasikan para kepala daerah menawarkan motor murah. 100 orang menjadi korban penipuan. Yang sudah menemukan postingan Kang Deddy dengan harga motor Rp500.000 saja. Video 3 kepala daerah Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini diubah pelaku menggunakan aplikasi. Siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Pelaku mengedit dan memanipulasi video seolah-olah para gubernur mempromosikan motor murah Rp500.000. Para tersangka berbagi peran membuat akun media sosial, mengedit video, mengunggah video hingga membuat rekening untuk menampung uang penipuan. Seratusan orang menjadi korban, sementara ketiga tersangka merupakan warga Pangandaran. Di sini deepfake dijelaskan sebagai teknik manipulasi media, baik berupa gambar, video, dan suara yang menggunakan artificial intelligence. Polisi menyita uang Rp43 juta, laptop dan ponsel. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang ITE terancam 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kangen Ka'bah, ribuan pengunjung memadati pameran Jusur, Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab Saudi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pengunjung semakin antusias karena usai melihat pameran mendapatkan oleh-oleh berupa Al-Quran gratis. Sejak pukul 7 pagi, ratusan pengunjung mulai antre melihat pameran Hasanah Islam di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Padahal pameran baru akan dibuka sekitar pukul 10. Panitia bahkan membuat antrean khusus agar pengunjung tidak berdesakan. Ada banyak hal yang bisa disaksikan para pengunjung, mulai dari miniatur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dokumentasi syiar Islam di penjuru dunia, hingga berfoto di depan benteng khas kota Madinah di zaman dulu. Kita lihat ini sih Kak, Arab itu ya kayak Madinah gitu-gitu. Apa sih struktur bangunannya, kita tuh ada replikanya di dalam. Satu hal yang paling menarik di pameran ini adalah virtual reality yang akan membawa pengunjung berjalan di sekitar Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan sekitarnya. Wow, pemirsa, benar-benar saya seperti melihat secara nyata bagaimana situasi di Mekah dan Madinah. Saya juga diajari bagaimana menjalani ibadah umroh dan juga ibadah haji melalui virtual reality ini. Saya benar-benar melihat secara nyata walaupun virtual situasi di sana. Dan Anda bisa datang ke Jusur, Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab Saudi sampai tanggal 3 Mei 2025. Dari Jakarta, Galuh Pandurage Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah surut, banjirop di Pluit, Jakarta Utara justru menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Dan berikut laporan Dilami Aulia. Silahkan Dilami. Pemirsa, banjir masih melanda kawasan Jalan Pluit, Karang Utara, Jakarta Utara, yang memang ini kalau kita lihat ya ketinggiannya mungkin mencapai 15 hingga 20 cm. Sehingga ada 2 ruas sebetulnya jalan yang memang bisa digunakan di Jalan Pluit, Karang Utara, Jakarta Utara ini. Namun karena banjir yang melanda kawasan ini sehingga hanya ada 1 ruas saja yang dapat digunakan, dan ini juga tentu ya menyebabkan kemacetan karena motor dan juga mobil memang agak kesulitan ya untuk melewati sekitar jalan sini. Bahkan hanya ada mungkin kendaraan seperti truk saja yang bisa melewati kawasan atau area banjir. Kalau kita pantau juga ya pemirsa, ini ada 1 mobil sedan hitam yang mati mesin diakibatkan sulitnya begitu ya untuk menerjang dari banjir ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aroma korupsi miliaran rupiah berhembus dari balik tumpukan sampah di Pasar Gede Bage, Kota Bandung. Dugaan korupsi tercium saat Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat melakukan sidak ke pasar tersebut kemarin.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sidak ke Pasar Gede Bage, Bandung. Keduanya langsung menuju bagian belakang pasar di mana ada lebih dari 1.100 meter kubik sampah ditumpuk begitu saja sejak akhir 2024. Sementara mesin pencacah sampah rusak, biodigester mati, air macet dan tidak ada pengangkutan rutin. Padahal 700 pedagang tetap ditarik iuran sampah Rp5.000 per hari. Ditarik ya teh Pak. Aduh, kabupaten kota ya teh Pak. Aduh. Farhan pun menduga ada praktik korupsi dalam pengelolaan sampah di Pasar Gede Bage. Maka dari bulan Desember sampai hari ini dihitung itu kerugian dari pengangkutan itu mencapai angka miliaran. Nah, itu akan masuk dalam saber pungli. Solusi sementara, tumpukan sampah Pasar Gede Bage ini akan diangkut dalam 3 hari ke depan dengan bantuan alat dari Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Sementara itu tumpukan sampah ratusan ton juga terlihat di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sampah rumah tangga bahkan meluber hingga menutup badan jalan dan menyulitkan pengendara melintas. Ini terjadi akibat mobil pengangkut terlambat, ditambah banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan. Pemprov Jakarta mengerahkan alat berat dan mobil pengangkut, dan dalam 1 hari sebanyak 7 meter kubik sampah berhasil diangkut. Waspada marak penipuan lowongan pekerjaan. Di Bekasi, Jawa Barat, para pencari kerja dipaksa membayar sejumlah uang. Bahkan saat wartawan mendatangi lokasi, seorang pria mengancam dan mengamuk. Hati-hati guys, penipuan. Ini rukonya nih, kalau ruko di sini hati-hati dimintain duit. Sebuah video viral mengaku sebagai pencari kerja diminta membayar sejumlah uang oleh perusahaan penyalur tenaga kerja di sebuah ruko di Plaza Bekasi Jaya, Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur. Pencari kerja diminta menyerahkan Rp600.000 hingga Rp1,8 juta. Diduga penyalur tenaga kerja ini merupakan penyalur tenaga kerja bodong. Saat wartawan mendatangi lokasi, seorang pria tiba-tiba mendatangi dan menghalangi, bahkan mengamuk serta mengancam. Menurut warga sekitar, dalam sehari 5 pencari kerja datang. Para penyalur tenaga kerja bodong ini sudah beroperasi 2 bulan di ruko tersebut. Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu kan. Saya kan sering duduk di sini. Saat Disnaker Kota Bekasi mendatangi lokasi, ruko sudah kosong. Langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari, karena mereka butuh usaha. Kalau ini kan memang untuk ngapusin. Jadi ini jelas bodong. Usai kejadian, polisi mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.